Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Aster Aryati selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum kewirausahaan dan Bang Nurdin selaku asisten dosen mata kuliah praktikum kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan akhir kami dari mata kuliah praktikum kewirausahaan dimulai dari materi setelah dilaksanakannya ujian tengah semester atau UTS. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 1 dari kelas MLIE 5B1. Yang pertama ada Claudia Vitarina, yang kedua ada Mulyani Indasari, yang ketiga ada saya sendiri Hilda Ayu Syifa, dan yang keempat ada Rindi Arum. Yang pertama, kami akan membahas mengenai profil perusahaan. Mengenai kami, Nyirengskui adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner yang berfokus pada makanan ringan. Nyirengskui akan membuat suatu produk makanan yang terbuat dari aci dan kemudian digoreng dengan menggunakan tambahan isi sehingga menjadi produk cireng isi. Nyirengskui membuat cireng isi dengan memanfaatkan bahan-bahan yang berkualitas baik dengan menerapkan standar produksi, keamanan produk, quality control, dan lainnya. Untuk sejarahnya, Nyirengskui didirikan oleh 4 orang, yakni Claudia Vitarina, Hilda Ayu Syifa, Mulyani Indasari, dan Rindi Arum pada tanggal 28 September 2021. Usaha ini diberi nama Nyirengskui dengan filosofi mengajak para pecinta kuliner untuk mengemil cireng isi sebagai makanannya dan menggunakan bahasa Gaul skui yang artinya mengajak. Selanjutnya, untuk lokasi penjualan, kami memiliki 2 lokasi penjualan. Yang pertama, untuk lokasi 1, yaitu terletak di Cirebon, di mana pada lokasi ini kami memiliki toko atau gerai, tempat dilaksanakannya penjualan secara offline atau melayani konsumen secara langsung. Nah, kelebihan dari lokasi ini yaitu lokasinya strategis, dekat dengan alun-alun Plumbon, lalu terletak di pinggir jalan utama, terletak dengan pemukiman penduduk, lalu menjadi jalan yang ramai dilalui oleh banyak pengendara, dan terletak tidak jauh dari jalan raya, sehingga tempat ini mudah diakses dan sangat strategis. Untuk lokasi yang kedua, yaitu berada di Jakarta Timur, lebih tepatnya di Cijantung. Kami memilih lokasi ini karena berada di tengah kota, jadi seandainya ada pelanggan yang ingin memesan melalui pengiriman ekspedisi maupun COD, untuk biaya pengiriman akan lebih murah, dan untuk jarak yang ditempuh akan lebih sedikit, sehingga akan meminimalkan waktu dan jarak tempuh untuk proses transaksi. Lalu lokasi ini juga strategis karena bisa diakses dengan transportasi apapun. Selanjutnya, untuk varian produk isi, kami menyediakan 5 varian, yaitu ada ayam, bakso, sosis, mozzarella, abon, di mana khusus untuk ayam, bakso, dan sosis, kami menyediakan varian pedas dan tidak pedas. Selanjutnya untuk harga, kami menyediakan 2 paket. Yang pertama ada paket cihuy seharga 15.000 per 7 pieces, dan ada paket double cihuy seharga 30.000 per 15 pieces. Lalu kami juga menyediakan harga per pieces, yaitu 2.500 per pieces, dengan minimal pembelian 4 pieces. Namun, khusus untuk harga ini, kami hanya menyediakan di toko offline kami yang berada di Cirebon. Selanjutnya, untuk pembahasan yang kedua, yaitu mengenai proses pembuatan produk, flowchart, dan operation process chart atau OPC. Untuk flowchart proses produksi cireng isi, kami memiliki 2 buah flowchart, yaitu flowchart untuk isian cireng dan flowchart untuk produksi cireng, yang mana untuk penjelasan flowchart ini akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Untuk pembuatan produk isian cireng, langkahnya yaitu, yang pertama, menyiapkan bahan baku untuk isian cireng yang terdiri dari 5 varian, yaitu ayam, sosis, bakso, keju mozzarella, dan abon ayam. Yang kedua, menyiapkan bumbu cireng yang terdiri dari bawang merah 3-4 siung, bawang putih 2-3 siung, cabai rawit merah sesuai selera, serta cabai merah 1 buah. Lalu yang ketiga, haluskan bumbu untuk isian cireng. Yang keempat, tumis bumbu halus hingga harum dan tambahkan penyedap rasa. Yang kelima, masukkan air secukupnya lalu aduk hingga merata. Yang keenam, masukkan bahan baku utama isian cireng, dan yang ketujuh, aduk hingga merata dan isian cireng telah siap disajikan.
Selanjutnya untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rindi Arwi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan produk cireng isinya. Yang pertama yaitu menyiapkan bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat adonan cireng, yaitu tepung tapioka 120 gram, selanjutnya yaitu tepung terigu 60 gram, dan garam 1 sendok makan. Yang kedua yaitu aduk bahan kering tersebut hingga merata, kemudian untuk tambahkan air panas dan aduk lagi hingga adonan menjadi pulen. Setelah adonan menjadi pulen, taburi alas untuk adonan dengan terigu, kemudian gilas adonan hingga tipis. Letakkan isi cireng sesuai varian pada bagian tengahnya. Lalu kemudian lipat kulit cireng yang telah diisi dan tekan bagian pinggirnya agar rapat. Cetak dengan mangkok kecil atau cetakan cireng hingga berbentuk setengah lingkaran. Yang keenam, goreng dengan api sedang hingga berwarna emas kecoklatan. Lalu selanjutnya yaitu angkat dan tiriskan. Cireng siap saji, telah siap untuk dihidangkan. Selanjutnya yaitu Operation Process Chart atau OPC. Pada Operation Process Chart ini terdiri dari dua, yaitu pembuatan varian isi cireng, dan yang kedua yaitu pembuatan cireng isinya. Untuk Operation Process Chart atau OPC pembuatan varian isi cirengnya itu dipetakan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 1, tanggal dipetakannya itu pada tanggal 2 Desember 2021. Untuk OPC pembuatan varian isi cireng ini terdapat 7 proses operasi dengan waktunya 28 menit, dan terdapat 1 proses operasi dan inspeksi dengan waktu 20 menit. Jadi total waktu untuk pembuatan varian isi cirengnya itu yaitu 46 menit. Selanjutnya yaitu proses Operation Process Chart atau OPC pembuatan cireng isinya. Untuk Operation Process Chart pembuatan cireng isi ini dipetakan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 1, tanggal dipetakannya itu pada tanggal 2 Desember 2021. Untuk proses operasinya itu terdapat 11 proses operasi dengan waktu 23 menit, dan terdapat 2 proses operasi dan inspeksi dengan waktu 13 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan cireng isi ini yaitu totalnya 36 menit. Next. Selanjutnya yaitu yang ketiga, strategi pemasaran online. Strategi pemasaran online adalah upaya yang dilakukan untuk memasarkan suatu produk atau jasa dengan menggunakan media internet. Berikut ini adalah strategi pemasaran online yang dilakukan oleh kelompok kami, yaitu yang pertama, strategi pertama yang kami lakukan yaitu melalui Snap WhatsApp yang disebarluaskan kepada teman-teman, keluarga, orang-orang terdekat dari masing-masing si ownernya. Dari Snap WhatsApp tersebut, konsumen pada mulai tertarik dan mulai menanyakan harga, bahkan ada yang mulai sampai memesan pre-order untuk minggu depan melalui personal chat-nya. Selanjutnya, strategi yang kedua yaitu melalui grup WhatsApp yang disebarluaskan kepada seluruh teman-teman kami, keluarga, dan orang-orang terdekat masing-masing ownernya. Dari grup WhatsApp tersebut juga banyak yang mulai melakukan pemesanan pre-order untuk minggu depan melalui grup chat. Selanjutnya yaitu strategi yang ketiga melalui postingan Instagram yang disebarluaskan kepada seluruh followers Instagram kami yaitu @nyireng.skui. Dari postingan tersebut mulai banyak yang melakukan pemesanan pre-order juga untuk minggu depan melalui direct message. Next. Strategi yang keempat yaitu melakukan pemasaran online melalui Instastory Instagram yang disebarluaskan kepada followers Instagram kami, yaitu @nyireng.skui. Dari Instastory tersebut banyak yang tergiur, lalu mulai banyak yang melakukan pemesanan melalui direct message, dan mulai juga banyak yang melakukan pertanyaan-pertanyaan mengenai berapa harga cirengnya, apakah cireng tersebut bisa dipesan campur, atau dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu strategi yang kelima, melakukan pemasaran online melalui home base Twitter yang disebarluaskan kepada seluruh followers Twitter yang berjumlah puluhan ribu. Dari home base Twitter tersebut juga mulai banyak yang melakukan pemesanan pre-order untuk minggu depan melalui direct message Twitter. Next.
Strategi yang keenam yaitu kami melakukan pemasaran online dengan cara menampilkan testimoni dari para pelanggan kami yang sudah membeli produk kami. Berdasarkan review pelanggan terhadap cireng isi nyireng skui ini, secara keseluruhan produk kami ini banyak disukai oleh pelanggan kami. Dan ada beberapa juga masukan dan saran dari pelanggan kami yang akan kami jadikan perbaikan untuk menjadi lebih baik lagi. Next. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran offline. Jika tadi pemasaran online menggunakan media internet untuk menawarkan produknya, sekarang ini pemasaran offline yang melalui secara langsung dengan adanya sebuah toko sebagai tempat pemasaran dan penjualannya. Strategi pemasaran offline yang kami lakukan yaitu yang pertama, kami mendirikan toko di Cirebon dengan lokasinya yang strategis, yaitu terletak di pinggir jalan utama, dan lokasi tersebut dekat dengan pemukiman padat penduduk, dan jalan pada lokasi tersebut ramai dilalui oleh pengendara. Next. Strategi pemasaran offline selanjutnya yang kami lakukan yaitu kami melakukan pemasangan banner seperti gambar tersebut untuk menarik konsumen, dan konsumen juga tidak perlu bertanya-tanya lagi mengenai isian dari cireng tersebut dan kontak dari penjualnya. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran offline selanjutnya kami juga menyediakan berbagai varian cireng maupun frozen maupun yang sudah jadi. Jadi konsumen ini bisa memilih apakah konsumen tersebut bisa membeli secara frozen atau membeli secara siap saji. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran offline yang kami lakukan yaitu melalui mulut ke mulut konsumen. Jadi maksudnya di sini yaitu ketika konsumen sudah membeli cireng isi kami, baik frozen maupun siap saji, konsumen itu akan mulai membagikan review penilaian cireng isi kami itu kepada konsumen-konsumen lainnya atau tetangga-tetangga lainnya, yang tentunya itu akan berdampak untuk pemasaran secara offline kami di toko kami yaitu di Cirebon. Selanjutnya yaitu kami juga menyediakan tempat untuk melakukan penggorengan langsung cireng isi di toko tersebut. Next. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mulyani Indasari. Selanjutnya, untuk strategi pemasaran offline yang dilakukan oleh Nyireng Su, yakni juga melakukan kerjasama dengan kewirausahaan kampus lain, di mana ketika pemilik usaha atau owner Nyireng Su ini menawarkan produknya kepada teman yang berbeda kampus, beliau menawarkan untuk melakukan kerjasama dengan kewirausahaan kampus mereka, khususnya di fakultas mereka. Jadi beliau ini menawarkan di mana kita itu menitipkan produk kita untuk dipromosikan dan dijual pada stand kewirausahaan, yang mana nanti hasil dari penjualan itu 5%-nya untuk kewirausahaan mereka. Kenapa kami melakukan kerjasama dengan kewirausahaan kampus lain ini? Karena menurut kami hal ini dapat memperluas pasar penjualan produk cireng isi tersebut, dan juga tentunya dapat meningkatkan laba dari Nyireng Skui itu sendiri. Next. Selanjutnya yang kelima ada transaksi penjualan online offline. Transaksi penjualan online dan offline. Tentunya di dalam proses transaksi penjualan itu sendiri tidak terlepas dari yang namanya proses pembayaran yang dilakukan, di mana pada saat metode pembayaran untuk transaksi penjualan online ini sangat beragam, tidak hanya dilakukan secara langsung dengan wujud nyata, namun juga bisa dilakukan secara virtual ataupun online, yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, serta tentunya dapat mempermudah proses transaksi penjualan itu sendiri bagi penjual maupun pembeli. Nah, berikut ini ada metode pembayaran yang dilakukan dalam transaksi penjualan oleh Nyireng Skui, baik secara online maupun offline. Next.
Nah, berikut transaksi penjualan online yang dilakukan oleh Nirengsko ini bisa melalui transfer bank, e-wallet, seperti Dana. Nah, berikut ini contoh transaksi penjualan online. Adapun untuk transfer bank itu dikirimkan ke salah satu owner Nirengsko atas nama Mulyani Indasari dan juga untuk e-wallet kepada Hilda Ainushifa. Next. Nah, berikut juga selain tadi transfer bank dan juga Dana, kita juga bisa melakukan transaksi penjualan online itu melalui GoPay dan juga ShopeePay. Seperti slide berikut. Next. Nah, selain itu kami juga bisa melalui OVO, di mana metode pembayaran yang di dalam transaksi penjualan online ini bisa dilakukan ke salah satu akun anggota kami, owner Nirengsko, yakni Hilda Ainushifa. Namun pada saat ini tuh belum ada pembeli yang melakukan pembayaran melalui OVO. Namun kami tetap menyediakan pembayaran dengan metode ini, guna menjangkau pasar yang lebih luas dan memudahkan para pembeli dalam melakukan transaksi secara online. Next. Nah, berikut ini pengiriman barang yang dilakukan melalui transaksi online, yang mana proses pengiriman barang ini kami lakukan melalui aplikasi Grab dan Gojek, dengan fiturnya yaitu Grab Express maupun GoSend, yang tentunya disertai promo, hingga bisa meminimalkan ongkos kirim yang ditanggung oleh pembeli. Berikut ini contoh transaksi pengiriman barang melalui Grab Express dan GoSend, dilihat pada slide. Nah, di sini juga terdapat dokumentasi proses pengiriman barang dengan transaksi online, di mana pada foto pertama terdapat gambar yang menunjukkan bahwa ojek online ini mengambil barang dari kami untuk dikirimkan kepada konsumen. Kemudian untuk gambar kedua dan ketiga, di mana menunjukkan bahwa barang itu sudah diterima oleh konsumen. Next. Nah, kemudian untuk transaksi penjualan offline ini juga kita lakukan dengan cara pembeli itu mendatangi langsung toko kami dan untuk melakukan transaksi. Kita juga menyediakan untuk melakukan cash on delivery atau COD kepada pembeli di tempat dan waktu yang telah disepakati. Berikut ini gambar yang menunjukkan bahwa kami menyediakan transaksi penjualan offline secara di toko dan juga cash on delivery atau COD. Next. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Claudia Vitarina Hermiardi. Baik, terima kasih kepada Mulyani. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pencatatan transaksi penjualan dan pembukuan laporan keuangan. Yang pertama akan dibahas mengenai pembukuan inventaris. Di sini kami melakukan pembukuan inventaris terhadap banner kami dan juga talenan. Untuk banner seharga 24.000 dan untuk talenan seharga 8.000 sehingga jika ditotal 32.000. Untuk kedua, kami melakukan pembukuan di modal awal. Modal awal kami ada dua, yaitu modal awal bahan tambahan cireng isi. Yang pertama, untuk 1 pack cireng isi itu seharga 1.600 dan untuk 40 pack cireng isi seharga 64.000 rupiah. Selanjutnya, ini ada pembukuan modal awal untuk bahan baku cireng isi. Setelah ditotal, untuk 75 pieces didapatkan modal awal sebanyak 73.200. Dan total untuk sebanyak 424 pieces dari pre-order pertama sampai pre-order kedua, yaitu 413.824, sehingga untuk modal awal bahan baku cireng isi, baik bahan baku maupun bahan tambahan, didapatkan total modal sebesar 477.824.
Selanjutnya ini ada laporan penjualan hasil rekapan dari pre-order pertama dan pre-order kedua. Untuk pre-order yang pertama, kami mendapatkan total penjualan sebanyak 17 orang untuk paket Cihuy, sehingga mendapatkan 119 pieces cireng isi. Dan juga untuk paket double Cihuy ada 5 orang yang memesan, sehingga membutuhkan 75 pieces. Untuk pre-order yang kedua, kami mendapatkan total penjualan untuk paket Cihuy sebanyak 5 orang, sehingga mendapatkan 35 pieces. Dan untuk paket double Cihuy ada 13 orang yang memesan, sehingga ada 195 pieces. Untuk harganya, pada pre-order pertama di paket Cihuy sebesar 255.000 dan untuk paket double Cihuy sebesar 150.000. Untuk pre-order yang kedua, untuk paket Cihuy sebesar 75.000 dan paket double Cihuy sebesar 390.000. Selanjutnya, di sini ada laporan penjualan keseluruhan dari pre-order pertama dan pre-order kedua. Untuk jumlah total dari paket Cihuy yang telah kami jual sebanyak 22 orang, dan untuk paket double Cihuy sebanyak 18 orang, jadi penjualan keseluruhannya ada 40 orang, dengan total hasil pendapatan usaha dari pre-order pertama dan kedua yaitu 870.000. Selanjutnya kami akan membahas mengenai laporan laba rugi. Dari total pendapatan usaha sebesar 870.000, kami juga melakukan pembelian bahan baku dan juga bahan baku tambahan sebanyak 424 pieces dengan harga 477.824. Inventaris kami di awal sebesar 32.000 dan juga total harga pokok penjualan kami sebesar 509.824 sehingga total laba yang kami dapatkan sebesar 360.176. Selanjutnya, di sini akan dibahas mengenai neraca saldo, baik neraca saldo masuk dan keluar. Untuk neraca saldo masuk, kami mendapatkan jumlah sebesar 902.000. Untuk neraca saldo keluar dengan total 509.824, sehingga saldo yang terakhir kami yang miliki yaitu 392.176. Selanjutnya, legalitas usaha. Di sini kami membuat nomor induk berusaha atau NIB atas nama pelaku usaha yaitu Mulyani Indasari dengan alamat di Jalan Gang Tangkuban Perahu, D3, nomor 109, Kota Cirebon, Jawa Barat. Dengan skala usaha kami yaitu usaha mikro. Nomor induk berusaha kami yaitu 0701220039.124. Next. Kesimpulan, dalam penyusunan proposal bisnis ini, kami menyimpulkan bahwa berdirinya sebuah bisnis dikarenakan kebutuhan masyarakat dan permintaan pasar yang mendukung perkembangan suatu usaha. Proposal bisnis ini telah kami rancang sesuai dengan strategi bisnis, serta untuk menggali kelebihan dan kekurangan maupun dari rencana bisnis kami. Untuk menggali peluang yang dapat diraih dan tantangan yang akan dihadapi, serta untuk melihat persaingan dari lapangan, serta resiko yang akan dihadapi, serta hal-hal yang akan dipertimbangkan sebelum mengambil langkah untuk mengantisipasi resiko yang bisa terjadi. Hal yang tidak kalah pentingnya yaitu proposal ini kami susun dengan harapan ide atau rencana untuk mendirikan suatu usaha dapat diterima dengan materi yang diajukan dan untuk meyakinkan dan juga menjalin kerjasama dengan para investor. Proposal bisnis ini juga bertujuan untuk memperluas wawasan dan juga ilmu pengetahuan tentang peluang dalam dunia bisnis sebagai kerangka untuk mendirikan suatu bisnis serta menjadi acuan dalam mengembangkan bisnis. Selanjutnya,
Sekian presentasi dari ujian akhir semester kami dari kelompok 1 kelas MLIL 5B1 mengenai proposal bisnis dari Nireng Skui dengan produk cireng isi. Kami dari kelompok 1 memohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, dan kami mengucapkan terima kasih.